هذا شكر وفرحنا مقدما لله طلع إلى من ساري والجبل شكر علينا ما دعا بالكفاية Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kembali kami haturkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI. Yang kami hormati, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi, Profesor Dr. Dedi Prasetyo, SH, Mhum, MSI, MM. Yang kami hormati, Pejabat Utama Mabes Polri. Yang kami hormati, Panglima Tentara Nasional Indonesia atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala Staf Angkatan Darat atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala Staf Angkatan Udara atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala Staf Angkatan Laut atau yang mewakili. Yang kami hormati, Forkopimda DKI Jakarta. Yang kami hormati, Pejabat Utama Polda Metro Jaya. Yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Yang kami hormati, komunitas ojek online. Yang kami hormati, segenap perwakilan dari Mitra Kamtipmas, Kokam, Senkom, elemen buruh dari KSPI dan KSPSI, Banser, Perisai SI, Persis, Jawara, Laskar Merah Putih, Fatayat NU, Serikat Islam, PUI, GP Ansor, FBR, Forkabi, BKPRMI, HBNI, serta seluruh hadirin tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayah yang telah diberikan, kita sama-sama dapat berkumpul di lapangan presisi Polda Metro Jaya dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti acara doa bersama dan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1447 Hijriah 2025 Masehi. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaat darinya kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik hadirin yang berbahagia, mengawali rangkaian acara pada malam hari ini, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh AKP Herwansi Tambunan dan selaku Sari Tilawah Brigadir Modeka. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kata Bapak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله ومن ينقلب عقبيه فلن يضر شيئا وسيجزي الله وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها من يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين
وكأي من نبي قبل كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما صابهم في سبيل الله وما ضعفوا استكانوا في سبيل الله ضعفوا وما استكانوا ويحب الصابرين في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang, didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah.
tidak patah semangat, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Qur'an. Dan selanjutnya akan kita simak bersama sambutan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada yang terhormat Jenderal Polisi Dr. Andes Sulistyo Sigit Prabowo, MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati, mohon maaf ini karena ada strukturnya, jadi kami harus membacakan. Walaupun paling mudah, terpaksa nanti kita sampaikan sesuai urutannya. Namun yang pertama yang kita melihat nih, kita hormati Bapak Ustadz Adi Hidayat, LC.MA PSD, yang kita hormati dan kita muliakan Waketum PBNU Kiai Haji Sulfa Mustafa, yang saya hormati Wamen P2MI, sekaligus Ketua PP Pemuda Muhammadiyah dan Panglima Tinggi Kokam, Adinda Zulfikar Ahmad Tawala, yang saya hormati Bapak Wakapolri, Bapak Komjen Pol Profesor Dr. Andes Dedi Prasetyo, beserta seluruh rekan-rekan pejabat utama Mabes Polri, yang mewakili Panglima TNI, dan yang mewakili Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut, Bapak Brigjen TNI Irawan, kemudian Ketua Majelis Taklim Al-Habib Salim Salahuddin Jindan, Habib Salim Salahuddin bin Jindan, yang saya hormati dan saya banggakan, Presiden KSPSI Insinyur Said Iqbal, beserta seluruh rekan-rekan Serikat KSPI, yang saya hormati dan saya banggakan Presiden KSPSI Andi Gani Nawawiyah, beserta seluruh Serikat Buruh KSPSI. Yang saya hormati para tokoh agama dan tokoh masyarakat pengurus pusat dan daerah Jakarta, mewakili Ketua Umum Lembaga Persatuan Ormas Islam, Bapak Imam Pitudo, Ketua Umum Syarikat Islam, Kiai Haji Hamdan Sulfa, berikut seluruh saudara-saudara Jamaah Syarikat Islam, Ketua Umum DPP LDI, Insinyur Haji Kriswanto Santoso, dan seluruh jamaah, Ketua Umum Forum Silaturahmi Ulama Indonesia, Kiai Haji Hidayat Khalid, beserta seluruh jemaah, Ketua Umum Persatuan Umat Islam, Haji Raisal Arifin, beserta seluruh jemaah, Ketua Umum PP Parmusi, Profesor Husnan B. Fanani, Ketua Umum Fatayat NU, Hajah Margaret
Aliatul Maimunah beserta seluruh jamiah, Ketua Senkom Haji Karno Hadi, beserta seluruh rekan-rekan Senkom, yang mewakili Ketua Umum Persis, Mas Nizar Ahmad Saputra, beserta seluruh jajaran Persis, yang saya hormati Kasat Kornas Banser NU Muhammad Syafiq Sauki, beserta seluruh rekan-rekan Banser, yang saya hormati Ketua Umum Perisai Syarikat Islam Aditya Yusma, beserta seluruh pasukan perisai. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum TTKBI Karuhun Banten, Haji Tubagus Arif, beserta seluruh teman-teman Jawara. Ketua PBNU Jakarta, Kiai Haji Samsul Marif, beserta seluruh jajaran NU. Ketua GP Ansor DKI, M. Ainul Yakin Simatupang. Kemudian Ketua FBR, Kiai Haji Lutfi Hakim. Ketua Laskar Merah Putih DKI, Haji Agus Salim, bersama seluruh jajaran, mewakili Ketua Forkabi, Ketua Bidang Dakwah, Ustadz Amril Alminang. Kemudian yang saya hormati, jajaran Forkominda Provinsi DKI, Pangdam Jaya, Majen TNI Dedi Suryadi, beserta seluruh jajaran rekan-rekan TNI di wilayah DKI, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suhairi, beserta seluruh pejabat utama Polda Metro, dan seluruh anggota yang saya cintai dan saya banggakan, Panglima Komando Daerah TNI AU, Mas TNI Musafar, Kabinda DKI Jakarta, Maijen TNI Joko Suparyoto, mewakili Gubernur DKI, Kepala Kesbangpol Muhammad Matsani, mewakili Kajati DKI, Wakajati Dr. Dwi Antoro, mewakili Kepala Pengadilan Tinggi DKI, Haji Tafib Duyatmo, mewakili Komandan Kodaeral 3, Kolonel Laut Wakid Komarudin, yang saya hormati seluruh pimpinan komunitas ojek online dan seluruh teman-teman ojek online yang hari ini berkenan hadir. Serta seluruh hadirin yang mohon maaf mungkin belum kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama tentulah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia kita semua hari ini bisa berkumpul di tempat ini, di halaman lalu lintas Polda Metro Jaya, dalam rangka melaksanakan kegiatan doa bersama, sekaligus juga memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang 1447 Hijriah. Tentunya ini adalah hari yang sangat baik buat kita semua. Karena hari ini menunjukkan bahwa seluruh elemen, hampir sebagian besar elemen ada di sini untuk bersama-sama berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, untuk kembali kita menyatukan semangat persatuan, semangat kesatuan, di mana itu adalah salah satu semangat yang ada di Pancasila, sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia.
Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, tentunya kita semua menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar. Oleh karena itu, tentunya menjadi tugas kita bersama untuk menjaga agar Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, bangsa, adat istiadat ini menjadi satu kekuatan yang terus bersatu untuk bersama-sama menjaga dan terus merawat negara kesatuan kita yang tercinta, Republik Indonesia. Kita tentunya masih ingat bagaimana kita sebagai bangsa yang besar ini pernah dijajah selama hampir kurang lebih 350 tahun. Dan itu terjadi karena kita yang besar ini kemudian dipecah belah, diadu domba dengan politik Davide et Impera. Ini semua tentunya menjadi pengalaman bagi kita untuk menjadi catatan sejarah yang penting untuk kita kemudian bersama-sama menyadari bahwa hal tersebut jangan sampai terjadi lagi. Para pendiri, the founding father, para pejuang pada saat itu, bersama-sama kemudian bersatu untuk berjuang meraih kemerdekaan. Dan alhamdulillah kemerdekaan itu akhirnya kita capai di tanggal 17 Agustus 1945. Tentunya tugas kita sekarang adalah merawat kemerdekaan yang sudah kita raih tersebut dengan mengisi apa yang bisa kita lakukan untuk betul-betul menjadi negara yang merdeka, negara yang berdaulat, negara yang rakyatnya bisa sejahtera. Dan ini tentunya adalah tugas kita bersama. Dan kunci dari semua itu adalah manakala kita bisa menyatukan semua kekuatan, keberagaman yang ada, seluruhnya bersatu untuk membangun Indonesia yang kita cintai. Perjalanan kita saat ini masuk kepada suatu titik krusial. Kita akan masuk di puncak bonus demografi, di mana usia produktif lebih besar daripada usia non-produktif. Artinya, ini adalah kesempatan kita untuk betul-betul bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Apakah kita bisa memanfaatkan ini semua untuk kemudian bisa melompat menjadi suatu negara maju, atau sebaliknya, karena kita lengah, kita disusupi, kita dipecah, akhirnya kita gagal menjadi negara maju. Tentunya itu adalah pilihan kita bersama. Dalam kesempatan ini, saya selalu mengingatkan bahwa di dalam suatu negara besar selalu ada perbedaan. Seiring dengan beragamnya suku bangsa, beragamnya berbagai macam pendapat yang ada. Namun demikian, tentunya saya selalu mengingatkan dan mengajak agar seluruh perbedaan yang ada itu tentunya menjadi sesuatu kekuatan. Manakala kemudian ini kita sikapi dengan hal-hal yang terus menjaga agar NKRI ini terus bisa terjaga. Namun, kalau kemudian kita lengah, kita tidak waspada, maka tentunya akan disusupi dengan hal-hal yang bisa memecah belah persatuan. Ini tentunya yang selalu saya ingatkan.
Polri tentunya berkomitmen untuk terus selalu memberikan pelayanan yang terbaik pada saat ada masyarakat yang menyampaikan pendapat, menyampaikan perbedaan sebagai suatu evaluasi, suatu kritik, ataupun suatu perbaikan. Dan kami akan memberikan pelayanan. Namun kami titip, jangan sampai kegiatan tersebut diprovokasi sehingga kemudian menjadikan masyarakat kita yang rugi, pertumbuhan ekonomi menjadi terganggu, dan akhirnya cita-cita untuk mewujudkan negara besar ini kemudian menjadi terganggu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya pasca Bapak Presiden memberikan perintah untuk mengembalikan situasi pemulihan keamanan. Alhamdulillah, atas dukungan dan kerja keras dari seluruh rekan-rekan semua, seluruh elemen yang ada, kita mulai bersama-sama membersihkan puing-puing, kita bersama-sama berdoa, kita bersama-sama mengecat, kita bersama-sama kemudian mengingatkan bahwa kita ini semua adalah satu kesatuan. Kenapa? Dengan demikian, alhamdulillah situasi kembali normal dan alhamdulillah ini tentunya menjadi PR bagi kita untuk terus mengawal dan menjaga. Oleh karena itu, tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari ojek online yang telah membantu dalam hal menciptakan situasi menjadi cepat kondusif, teman-teman dari buruh yang telah bekerja keras dan selalu mendukung kita untuk tetap menjaga situasi keamanan, saudara-saudara dan rekan-rekan dari Banser, dari Kokam, dan juga dari Jawara, yang juga terus membantu, mendampingi kami semua untuk menjaga dan memulihkan situasi Kamtibmas agar cepat kondusif. Demikian juga kepada rekan-rekan dari TNI yang mendukung penuh untuk mengembalikan situasi Kamtibmas. Dan tentunya secara khusus kepada seluruh anggota Polri, anak-anak saya, dimanapun kalian berada. Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras kalian. Saya sangat memahami bagaimana situasi, kondisi, dan beban yang kalian hadapi, namun kalian mampu menunjukkan dan mengembalikan situasi yang ada sehingga Kamtibmas kembali pulih. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya mengajak kita semua di bulan Maulud, bulan yang penuh berkah, mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan. Karena dengan persatuan dan kesatuan, pembangunan bisa kita laksanakan. Dengan situasi Kamtibmas yang kondusif, maka pertumbuhan ekonomi bisa dilaksanakan. Pemerintah bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, dan tentunya ini menjadi kita bersama untuk bersama-sama membawa negeri ini, membawa rakyat ini, membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang unggul, dan bangsa yang besar. Itu yang tentunya menjadi harapan kita bersama. Sekali lagi, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami aturkan terima kasih kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas sambutan yang telah disampaikan. Acara dilanjutkan dengan penyerahan santunan kepada anak yatim dari Pesantren Yatim Cahaya Madinah. Jumlah santunan diberikan sebanyak 400 orang dan sebagai perwakilan penerima, kami undang maju 8 anak yatim yang akan menerima langsung santunan dari Bapak Kapolri didampingi oleh Pangdam Jaya, Panglima Tinggi Kokam, Wakil Ketua Umum PBNU, Bapak Ustadz Adi Hidayat, Kasat Kornas Banser, Presiden KSPSI, dan juga Ketua Koalisi Ojol Nasional. Ya, berkenan Bapak Kapolri menyerahkan kepada anak yatim. Selanjutnya Bapak Pangdam Jaya, kemudian dari Panglima Tinggi Kokam, kemudian dari Wakil Ketua Umum PBNU, Bapak Ustadz Adi Hidayat, Kasat Kornas Banser, kemudian Presiden KSPSI, dan Ketua Koalisi Ojol Nasional. Baik, selanjutnya berkenan Bapak Kapolri dan juga pejabat pendamping. Kita akan abadikan momen yang luar biasa pada kesempatan malam hari ini. Kita akan berfoto bersama. Baik, mohon izin berkenan foto akan kita bagi 3 pose. Baik, berkenan untuk pose pertama, ngapur rancang. Ya, sudah ada peraga. Berkenan, 3, 2, 1. Pose selanjutnya, Asta Cita. Berkenan Bapak, kembali kami pandu. 3, 2, 1. Pose selanjutnya, Salam Presisi. Kami pandu kembali. 3, 2, 1. Baik, kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kapolri dan pejabat pendamping. Selanjutnya kami persilakan untuk kembali ke tempat. Berkenan kepada Ustadz Dr. Adi Hidayat LC MA PhD untuk langsung memberikan ceramah agama. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi an'amana wa razaqana bini'mati huduril Mustafa al-Habib Sayyidina Muhammad rasulan wa nabiyyan lana. Nahmaduka ya Rabb ala hadhihi an-ni'mati al-kabirah hamdan kama 'allamtana wa nashkuruka syukran كما علمتنا أن نشكرك ثم نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى الرسول الأمين النبي الكريم نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد. Yang kita banggakan, kita hormati Kepala Polisi Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Ayah dari seluruh keluarga besar Polri, yang pikiran, tenaga, dan curahan waktunya sangat luar biasa. Sampai saya sampaikan tadi, Pak, Bapak kelihatan agak kurus ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan dan diberikan kebaikan oleh Allah.
Kita hormati dan kita banggakan Bapak Wakapolri, Komjen Polisi Profesor Dr. Dedi Prasetyo. Boleh berikan tepuk tangan untuk beliau. Seluruh pejabat utama Mabes Polri tanpa kecuali. Tapi saya harus menyebut sebagai tuan rumah Kapolda Metro Jaya. Berikan tepuk tangan. Profesor Asep yang teduh, tenang, menebarkan salam untuk kita semua. Kita doakan mudah-mudahan selalu jaya untuk Polda Metro Jaya ini. Yang kita hormati, kita banggakan, saya sangat terharu Polri dalam membangun, memberikan inspirasi, mengadakan acara seperti ini, tidak pernah sendiri, selalu menggandeng, menyertakan, menempatkan saudara kandung kebangsaannya hadir bersamanya. Sama TNI yang hadir saat ini, kita hormati. Dari Mabes TNI mewakili Kepala Staf Darat Laut Udara. Dan spesial hadir juga ada Kapolda Metro Jaya, ada Pangdam Jaya, Bapak Maijen TNI Dedi Suryadi. Yang kita hormati, kita banggakan para alim ulama. Lengkap malam ini ada umara, ada ulama-ulamanya. Abang kami, Kanda Kiai Haji Zulfa Mustafa, Wakil Ketua PBNU. Ini kami beda-beda tipis, sama-sama dari Banten, Jawara Banten, ini ulama Banten. Beliau dari Tanara, Serang, saya dari Pandeglang. Istrinya juga beda-beda tipis. Beliau dari Kajen Pati, saya dari Lasem. Jadi kalau beliau ini Kiai NU, rumah keduanya Muhammadiyah. Saya Kiai Muhammadiyah, rumah keduanya NU. Kalau sudah berdampingan, insya Allah dua sayap Garuda spiritual. Insya Allah mudah-mudahan NU, Muhammadiyah, Persis, SI, semua kompak, Garuda, Indonesia bisa terbang tinggi. Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, sekaligus Pak Wamen, Zulfikar Tawala, sama Kokam, Banser. Ini menarik, ini Kokam, Banser, luar biasa hari ini. Kita berikan tepuk tangan. Teman-teman buruh, yang malam ini dua-duanya kompak mengharu biru. Teman-teman ojek online. Alhamdulillah, malam ini putih ada, coklat ada, hijau ada, biru ada, kuning ada, merah ada. Bila semua warna menyatu, insya Allah pelangi yang indah itu akan terlahir insya Allah di langit Nusantara Indonesia. Bapak Ibu sekalian, malam ini insya Allah yang ceramah abang saya Kiai Zulfa. Jadi saya akan mengantarkan saja pada ceramah beliau. Satu kali tersebut dalam hadis sahih riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarata, beliau mendatangi pekuburan. Dalam tafsir hadisnya fil Baqi', yaitu pekuburan Baqi' di sekitaran Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan yang belum umrah, belum haji, mudah-mudahan bisa berziarah ke makam Nabi. Tidak cukup dengan amin tuh, nabung ya. Tambahkan. Atal maqbarata, beliau kemudian datang ke pemakaman Baqi' faqala, lalu menyampaikan assalamualaikum daral mu'minin. Beliau mengatakan assalamualaikum, duhai tempat pemukiman orang-orang beriman yang telah wafat di sini. Wa nahnu bikum insyaallah lahiqun. Dan saya, kami, kita bersama sahabat insyaallah
juga akan nyusul berkumpul bersama kalian. Yang menarik, setelah itu beliau mengatakan, wadidtu anna ra'ayna ikhwanana. Aku itu berharap, duhai para sahabat, kita semua bisa menyaksikan, berjumpa, bersua dengan saudara-saudaraku. Di riwayat lain, aku biru'yati ikhwani. Saya sudah rindu melihat, menemui, menjumpai saudara-saudaraku. Sahabat berkata, hadisnya sahih, ya Rasulullah, alasna ikhwanak? Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Nabi, bal antum ashabi. Kalian itu bukan saudara-saudaraku, tapi kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina ya'tuna min ba'dina. Di riwayat lain, ikhwani humul ladzina yu'minuna bi walam yarawni. Saudara-saudaraku itu nanti akan datang setelah masa kalian. Saudara-saudaraku itu orang yang yakin denganku, orang yang beriman kepadaku, tapi tidak pernah berjumpa dan melihatku. Saya mutala'ah hadis ini, mengkaji hadis ini, mencoba memahami hadis ini. Malam ini, betapa saya terharu sebelum datang, sampai saya titikkan air mata sebelum berangkat. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi SAW, orang-orang yang tidak pernah melihat Nabi, orang-orang yang tidak pernah berjumpa Nabi, tapi senang dengan Nabi, tapi cinta dengan Nabi, tapi bermaulud dengan kedatangan Mustafa SAW. Ternyata malam ini terlihat ada yang buruh, ada yang jawara, ada yang ojek online, ada yang pedagang, ada yang Polri, ada yang TNI. Kita 15 abad yang lalu sudah dirindukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ternyata maulud itu mendatangkan mahabbah. Dan tidak ada keterangan maulud di dalam Al-Quran, juga dalam hadis dan dalam sejarah, kecuali selalu membangun rasa cinta dan persatuan. Quran surah ke-61, di ayat yang ke-6, Nabi Isa alaihi salam 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, sebelum lahirnya Nabi, itu sudah merasa gembira dan menyampaikan kepada umat beliau dengan gembira akan datangnya sosok Nabi hebat, penuh kasih, penuh cinta, penyatu umat yang kelak datang setelah beliau. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Beliau menyampaikan pada umatnya dengan gembira. Ini saya bertanya ini sebentar nih pada teman-teman di sini. Biasanya kalau kita mau ngasih kabar gembira, lahir dulu bayinya atau belum lahir dulu bayinya? Kapolda Metro Jaya menyampaikan, alhamdulillah saya punya cucu. Kapan Pak? Nanti setelah istri anak saya nikah. Biasanya nikah dulu, mengandung, lahir, baru bergembira. Nabi Muhammad beda. Belum lahir nabinya, orangnya sudah gembira. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Beliau sampai ekspresi gembira mengatakan, setelah saya nanti ada rasul yang mulia, rasul yang hebat, dekat dengan Allah, sebutan keistimewaannya Ahmad. Masa buruh mana buruh? Wah. Kenal Nabi Ibrahim? Kenal di mana? Ini anak buahnya Pak Iqbal. Ini kenal Nabi Ibrahim. Tapi ini masih biasa. Saya Pak Kapolri di Riau, itu ada yang kenal Firaun. Langsung 5 menit selesai saya pulang itu. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Punya anak pertama, Nabi Ismail dari Sayyidah Hajar. Dua Nabi ini, itu nasabnya kurang lebih 30 generasi. Kurang lebih, terlepas perbedaan riwayat.
sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 30 generasi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. 30. Coba ulang itu. Jarak satu generasi itu bisa ribuan tahun. 30 generasi, Nabi belum datang, Nabi belum lahir, itu sudah berdoa di samping Ka'bah, memohon kepada Allah, memberikan misi istimewa untuk Nabi terakhir yang luar biasa ini. Maka diabadikan dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah ayat 129 itu. Rabbana وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Ya Allah, bila kelak Engkau sudah berkehendak lahir Rasul utama itu, mohon karena nabinya istimewa, orangnya istimewa, sifatnya istimewa, tetapkan kelahirannya di tempat yang istimewa juga, di samping Ka'bah, di area orang-orang yang berkomunitas kelak di sini. Maka kemudian lahirlah Nabi istimewa itu, satu-satunya Nabi yang lahir tempatnya dekat Ka'bah, itu hanya Nabi Muhammad SAW. 30 generasi sebelum kelahirannya. Ya Allah, mohon berikan mukjizat ayat padanya, beri kemampuan mengajarkan pada umatnya, berikan pemahaman hikmah kepadanya untuk diajarkan, dan mohon bimbing Nabi ini untuk mengajar umatnya supaya bersih hatinya. Bersih hatinya. Karena itu berbahagialah kita diberikan anugerah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bayangkan semua Nabi, Rasul, sebelum lahir Nabi Muhammad, sudah bahagia. Ojol mana ojol? Abu Lahab, kenal Abu Lahab? Ayo bilang kenal. Abu Lahab, keluarga paman ke Nabi. Hanya akhirnya memusuhi Nabi. Tapi dalam riwayat tercatat, ini yang para kiai, para santri nanti bisa dicek di Al-Bukhari, nomor hadis 5101. Terdapat juga di hadis Muslim nanti, nomor hadis 4141. Disampaikan dari Ummu Habibah Sayyidah Ramlah radhiyallahu ta'ala anha. Setelah Abu Lahab ini meninggal, lalu kemudian keluarganya bermimpi melihat Abu Lahab ini dalam keadaan yang tidak nyaman. Lalu ditanya, apa yang engkau lihat, apa yang engkau rasakan? Perhatikan kalimatnya. Ma laqaitu ba'di, setelah aku wafat ini, aku tidak mendapati apapun yang menyenangkan kecuali satu. Kecuali satu. Illa bi'ita suqitu bi'itaqati Suwaibata. Saya di hari Senin selalu diberikan keringanan hukuman karena pernah membebaskan budak beliau bernama Sayyidah Suwaibah di hari Senin karena senangnya dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi Anda bayangkan, orang yang pernah memusuhi Nabi, dendam kepada Nabi, berusaha memerangi Nabi, wafat dalam keadaan membenci Nabi, tapi karena pernah senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai membebaskan budaknya Sayyidah Suwaibah, itu diringankan hukumannya di hari Senin saja. Ada ulama besar keturunan Nabi, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau menulis kitab namanya Mafahim Yajibu an Tusahhah. Dibagi dalam 3 bab. Di antara satu babnya menafsirkan tentang peristiwa ini. Perhatikan kalimatnya. Kalau ada orang yang nggak senang Nabi saja, memusuhi Nabi, memerangi Nabi,
tapi pernah gembira dengan kelahiran Nabi, dikurangi hukumannya setiap hari lahirnya Nabi, maka bagaimana dengan umat Nabi yang beriman kepada Nabi dan senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, di pengantar yang terakhir ini, saya ingin mengajak kepada kita semua. Mari kita buktikan indahnya maulud ini bukan sekedar kita buat acara formal, sehingga hanya duduk, datang, kadang senyum, kemudian kembali. Tapi mari kita buktikan menjadi umat Nabi Muhammad yang sejati, apapun yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Nah, di antara titipan Nabi itu bukan amin. Saya titipkan satu hal, satu hadis saja, yang bila kita jaga ini, jangankan Indonesia, dunia bisa kita genggam dengan penuh persatuan dan kebaikan. Saya bacakan hadisnya. Ini hadis didapatkan dari Sunan At-Tirmidzi. Nomor hadis 2346. Nanti ditafsirkan di Ibnu Hibban nomor hadis 157 dengan beda 2 rawi saja. Rawi pertama dari Ubaidillah bin Muhsin, perhatikan kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pesan pada kita semua. Man kana, siapapun yang ada di antara kita, yusbihu aminan fi sirbihi, merasakan rasa aman, tentram, hidup damai, fi sirbihi. Sirbun itu nanti ada 3 makna dalam bahasa Arab. Bisa nafsihi, dirinya, bisa ahlihi, keluarganya. Ahlun dibagi lagi pada 3, mujtama'ihi, masyarakatnya, watanihi, bangsanya. Yang ketiga makna tariqihi, di setiap jalan yang dia pijak. Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Wa indahu qutu yaumih, dan makannya cukup. Faka'annama hizat lahud dunya. Maka kalau 3 ini terpenuhi, jangankan satu tempat, dunia berada dalam genggamannya. Satu, kata Nabi, ingat dipesankan pada kita umatnya. Man kana, siapapun, atau dalam riwayat lain, man asbaha, siapa yang telah berusaha. Ada asbaha, adha, amsa. Asbaha sama dengan subuh. Jadi pionir. Siapa yang jadi pionir, mengawali, aminan, untuk menumbuhkan rasa aman, teduh, tenang, damai. Fi nafsihi, yang pertama pada dirinya sendiri. Jadi Nabi nyampaikan di antara nikmat yang paling indah itu ketenangan. Kaya tapi tidak tenang, hampa. Mobil mewah, rumah luas, harta banyak tapi ketenangan hilang, tidak nyaman. Ayo pilih nih. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga, awas tuh. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Bu, ibu-ibu mana tuh? Buruh kompak tuh. Kaya tapi tenang. Karena itu di keluarga sakinah didahulukan sebelum mawaddah. Litaskunu ilaiha, sakinah, tenang dulu. Wa ja'ala bainakum mawaddah, baru cinta dari materi. Yang ketiga warahmah, rasa kasih yang dalam yang mengikat kerukunan. Jadi kalau mawaddah itu tinggi untuk merawat cinta. Jadi boleh nih Pak Jenderal, ya, untuk mengukuhkan cinta itu, kata Al-Quran, boleh dirawat dengan pemberian materi. Pulang ke rumah, istri cemberut, mesem-mesem, senyum, perlihatkan gelang 2 kilo. Nah, cinta tumbuh lagi tuh. Tapi walaupun gelangnya 2 kilo, rumahnya luas, mobilnya bagus, tidak ada ketenangan sakinah di dalamnya, hampa. Level lebih tinggi, mujtama'ihi watanihi. Jadi yang penting itu kata Nabi, lingkungan masyarakatnya tenang, kehidupan berbangsanya tenang. Nomor 1. Nomor 1. Jadi walaupun sumber daya kita banyak, yang pintar-pintar banyak,
Tapi ketenangan, kedamaian, keteduhan tidak lahir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka hampalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu. Nah, yang merawat ketenangan itu ternyata itu umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau di sini ada yang mengaku umatnya Nabi Muhammad tapi tidak suka dengan ketenangan, tidak suka dengan kedamaian, tidak suka dengan harmoni, satu saat dipertanggungjawabkan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita berbahagia 3 pilar. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatasy syita, falyabudu alladzi at'amahum wa amanahum. Negara bisa stabil kalau spiritualnya bagus, rakyatnya tidak lapar. Yang ketiga, ketenangan, kedamaian hadir dalam kehidupan. Oleh karena itu, kita jaga dan doakan TNI, Polri selalu sehat dan rukun. Jangan dibentur-benturkan. Karena baju yang coklat itu filosofinya mewakili tapak tanah coklat di seluruh wilayah Indonesia. Dimanapun ada tapak tanah coklat Indonesia, disitulah ada keamanan, ketertiban masyarakat dirawat oleh Polri. Tapi tanah tanpa pohon tanaman yang hijau, tidak ada harmoni di dalamnya. Maka datanglah TNI dengan pakaian hijau-hijau. Dipadukan persatuan di dalamnya. Di atas tanah yang coklat, yang gembur, yang subur, tumbuh tanaman hijau-hijau yang merawat harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara. Diikuti ojol-ojol menghijau. Mau dipanen mulai menguning. Langitnya biru. Ormasnya pun datang dengan hijau-hijau. Banser Kokam hijau. Perisai hijau. SI hijau. NU Muhammadiyah, Persis, Dewan Dakwah, kompak semua. Bila kita rawat kedamaian, ketentraman, keteduhan, maka Masya Allah hadis lain, orang-orang seperti ini, itulah yang ditunggu oleh Nabi SAW di Telaga Kautsarnya. Mudah-mudahan pengantar ini menjadikan kita semakin kompak merawat negeri ini. Teman-teman, saya mohon, lihat keluar. Tidak ada yang mendapatkan ketenangan semacam ini. Mahal. Mahal. Jepang itu banjir. Banjir dikit. Itu kalau nggak tertangani, wali kotanya bisa minta maaf, bunuh diri. Di kita saking tenangnya banjir berenang. Yang kita tuh. Biasa. Kemarin demo masih ada yang foto-foto. Masih ada yang cemilan-cemilan. Kalau kita rawat dengan baik, dengan makna hadis ini, badannya mesti sehat. Nah, ini yang terakhir. Pastikan jangan sampai ada yang lapar. Ya, pastikan jangan sampai ada yang lapar. Jadi kalau ekonominya stabil, kita rawat kebangsaan ini, kita kompak dalam merawatnya, dan saling mendoakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bangsa kita diberkahi, diakui kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah bersama-sama kita menghadap kepada beliau dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cukupkan untuk pengantar ini. Kita tampilkan dan kita sambut kanda kita Kiai Haji Zulfa Mustafa untuk memberikan pembekalan lebih kepada kita semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA PhD dan kami silakan untuk kembali ke tempat. Baik hadirin yang kami hormati, mari kita simak bersama. Ceramah agama dilanjutkan dengan doa bersama untuk keselamatan negeri kita tercinta Indonesia. Untuk itu berkenan kepada Wakil Ketua Umum PBNU, Ustadz Dr. Kiai Haji Zulfa Mustafa, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi amarana بالاttihad والاعتصام على حبل الله المتين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان ومن سار على نهجهم من أيام ماضية إلى يوم الدين أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, beserta seluruh jajarannya. Wabil khusus saya sebut Bapak Wakapolri, Bapak Profesor Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo. Sahibul Bait, di sini Bapak Kapolda Metro Jaya hadir juga, yang mewakili Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat, Bapak Kasal, Bapak Kasau, dan juga hadir Bapak Pangdam Jaya, seluruh alim ulama, masyayikh, kiai, habaib yang hadir. Wabil khusus saya harus sebut Dinda Kiai Haji Adi Hidayat, Dr. Adi Hidayat, yang tadi beliau katakan beliau ada kesamaan dengan saya, sama-sama dari Banten, dan kemudian sama-sama punya istri dari Jawa Tengah. Hadirin hadirat, saya harus menyebut mungkin di antaranya di sini hadir tokoh-tokoh agama yang tingkat nasional maupun tingkat DKI. Hadir juga Bapak Muhammad Said Iqbal, Presiden Buruh yang kita banggakan. Bapak Andi Gani Nuawea, Presiden Buruh juga. Pimpinan atau ojol yang juga hadir di sini. Seluruh hadirin hadirat, mohon maaf jika tidak bisa menyebut satu persatu namanya. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Jika tadi Kiai atau Ustadz Adi Hidayat sudah bicara tentang Maulid Nabi, saya juga akan menyinggung tentang Maulid Nabi, terutama bagaimana pesan persatuan itu sangat penting. Dan malam hari ini kita sudah sama-sama memberi contoh lewat Bapak Kapolri. Semua yang hadir di sini adalah dalam rangka ingin menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Tadi saat di ruang tunggu saya bicara yang sudah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. TNI, Polri, NU, Muhammadiyah, dan Ormas lain ibarat sayap Garuda. Saya ingin katakan meminjam bahasanya almarhum almaghfurlah Ki Hashim Muzadi, TNI, Polri, NU, Muhammadiyah, dan Ormas yang lain termasuk buruh-buruh dan juga ojol adalah ibarat dua sendal yang harus dipakai bersama di negeri ini, saudara-saudara. Alhamdulillah Pak Kapolri, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami di NU dan Muhammadiyah, saya dengan Kiai Adi Hidayat, Prof. Mukti sering kumpul di forum bareng. Saya katakan Muhammadiyah itu saudara tuanya NU. Sama seperti TNI saudara tuanya Polri. Betul apa tidak? Ini. Makanya NU selalu menghormati saudara tuanya Muhammadiyah. Salah satu buktinya NU tidak pernah mendahului Muhammadiyah untuk sholat taraweh dan lebaran Idul Fitri. Monggo, monggo, kata orang Jawa begitu. Karena adik itu kalau lebaran pasti belakangan, kakaknya duluan.
NU Muhammadiyah saling mendukung. Bagaimana tidak? Bapak-bapak, ibu-ibu, Muhammadiyah membangun rumah sakit, Muhammadiyah membangun kampus, NU menyiapkan pasien dan mahasiswanya. Tapi sebaliknya NU membangun 35.000 pesantren lebih dan Muhammadiyah mengirim kader-kader santrinya ke pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama. Itulah salah satu bentuk di mana NU Muhammadiyah saling mendukung. Oleh karenanya pertemuan-pertemuan semacam ini penting. Tadi Kiai Adi Hidayat bilang, kapan Kiai kita punya majelis bareng duduk sama-sama baca kitab antara Kiai NU dan Kiai Muhammadiyah. Sebab timbulnya kemuskilan di dunia ini, saya meminjam istilahnya seorang ulama, gurunya Jalaluddin Ar-Rumi, yang bernama Syekh Syamsuddin At-Tabrizi. Syekh Syamsuddin At-Tabrizi menulis kitab namanya Qawaidul Ishqil Arba'un, 40 kaidah cinta. Bagaimana orang bisa saling mencintai dan tidak saling mencintai. Dalam salah satu ucapannya, mu'dhamu masyakilil alam min akhta'in lughawiyyat. Di antara kenapa timbul kemuskilan di muka bumi ini, satu sama lain manusia saling memusuhi, manusia saling membenci, disebabkan karena kesalahpahamannya. Kalau bahasa anak muda sekarang, karena jarang ngopi bareng. Jarang ngopi bareng. Kalau sering ngopi semacam ini, insya Allah tidak perlu terjadi perbedaan pendapat atau bahkan saling membenci. Betul apa tidak? Andai kata Dewan Perwakilan Rakyat sering ngopi dengan perwakilan buruh, indah saudara-saudara. Ya. Andai kata Dewan Perwakilan Rakyat sering ngopi sama mahasiswa, indah apa tidak? Andai kata TNI Polri sering ngopi bareng, indah Pak Kapolri. Kan begitu. Tidak akan bisa dipecah belah. Karena apa? Karena tadi Pak Kapolri tanya saya, ini Kiai Adi Hidayat itu kok hafal hadis nomor-nomornya? Kata saya, ya itulah. Memang beliau kelebihannya begitu. Ya, beliau ayat Quran hafal seayat-ayatnya, seposisinya di pojok belah mana, begitu katanya. Ya, tapi sebenarnya kiai-kiai NU juga hafal hadis, hanya tidak menghafalkan nomor. Hanya tidak menghafalkan nomor. Saya kenal Gus Baha dari kurang lebih hampir 30 tahun lalu. Beliau itu dari nyantri sekitar 30 tahun lalu saya mengenal beliau. Beliau sudah hafal Sahih Muslim. Beliau hafal Quran Pak Kapolri. Sama seperti buruh ini yang hadir. Ini dari wajahnya kelihatan Al-Quran di luar kepala semua ini. Ya, di luar kepala itu artinya Quran di mana, kepala di mana. Nah, kata Nabi dalam hadis, inna syaitana qad aisa min ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum. Setan itu sesungguhnya sudah putus asa melihat umat beragama ibadahnya bagus. Kehidupan negara normal. Itu kalau setan melihat semacam itu, dia putus asa. Tak bisa mengerem orang Islam yang salat ke masjid, orang Nasrani datang ke gereja, dan begitu juga orang-orang Hindu Buddha datang ke tempat ibadahnya masing-masing. Tapi apa yang tidak pernah diputus asakan oleh setan, walakin fit tahrishi bainahum, yang tidak pernah setan putus asa adalah at-tahrish bainahum. At-tahrish itu kalau ayam diadu. Maknanya setan tidak akan pernah berhenti mengadu domba umat manusia, apapun agamanya, apapun profesinya. Makanya jika kita sering silaturahim, maka akan
tumbuh sifat saling, satu, memahami. Kedua, saling menghargai. Ketiga, saling mendukung. Ini tidak dalam bicara konteks kenegaraan saja, bahkan dalam konteks yang lebih kecil dari hidup berbangsa bernegara, termasuk hidup berumah tangga. Dulu saya punya kiai, punya guru, ketika beliau menasehati santrinya dalam acara pernikahan, rumah tangga itu bapak-bapak, ibu-ibu, bapak Kapolri, dalam bahasa Arab disebut surah musagharah minal mujtama, miniatur masyarakat. Kata kiai saya, wong nek pengen rumah tanggane sakinah, pakai bahasa Jawa ini. Orang kalau ingin rumah tangganya sakinah, ini kan rumah tangga dalam skup yang kecil adalah rumah tangga kita masing-masing. Tapi kalau kita bicara rumah tangga dalam spektrum yang lebih besar adalah hidup berbangsa bernegara termasuk hidup bermasyarakat. Kata guru saya, wong nek pengen rumah tanggane sakinah, siji, satu, syarate kudu podo-podo menungsane. Siji menungso, siji wedhus ora dadi. Satu manusia, satu kambing tidak jadi. Saya pikir guru saya ini bercanda, tapi serius. Yang saya maksud, kata guru saya, kata kiai saya, harus sama-sama manusianya adalah orang berumah tangga, satu suami, satu istri, dia harus paham bahwa pasangannya adalah manusia. Kalau ini kita berbicara rumah tangga dalam skup yang lebih kecil. Kalau kita bicara dalam skup yang lebih luas, kita berbangsa bernegara, Bapak Ibu, saudara-saudara, anggota DPR itu manusia, Polri manusia, TNI manusia, kemudian ojol manusia, kemudian buruh manusia, mahasiswa manusia. Ini semua manusia. Kalau kita hidup berbangsa, saling memahami bahwa semua yang ada di depan kita adalah manusia, maka kita akan bisa saling memahami. Betul apa tidak? Iya. Manusia, kata Allah, disebutkan dalam Al-Quran, tidak ada yang sempurna. Ini penting. Tidak ada yang sempurna. Justru manusia, filosofinya katanya satu sama lain saling membutuhkan. Tidak ada yang lebih penting di antara kita. Polri tidak lebih penting dari TNI, buruh tidak lebih penting dari pengusaha, pengusaha tidak lebih penting daripada buruh, NU tidak lebih penting dari Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak lebih penting dari NU, dan begitu semuanya, karena pada dasarnya semua kita adalah penting bagi yang lainnya. Tidak boleh ada yang merasa lebih penting di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Seorang penyair mengatakan begini, An-nasu lin-nasi min badwin wa min hadari, ba'dun li ba'din wa illam yash'uru khadamu. An-nasu lin-nasi, manusia itu dengan sesama manusia lain, min badwin wa min hadari, baik dari kampung maupun dari kota, apapun profesinya, wa illam yash'uru khadamu, pada dasarnya mereka semua saling membutuhkan. Maka saudara-saudara, Bapak Ibu, karena kita saling membutuhkan, saling memahami, pahami kalau ada kekurangan-kekurangan di antara kita semua. Betul apa tidak? Nah, kami sering mengingatkan polisi-polisi yang bertugas itu manusia. Mereka juga punya kekurangan. Pak polisi, teman-teman ojol, buruh, mahasiswa juga manusia. Mereka juga punya kekurangan. Betul apa tidak? Ada rasa lelah, ada rasa capek. Tolong jangan saling memprovokasi. Betul? Iya. Saya kadang-kadang kasihan. Ini sejak dulu. Sejak zaman Kiai Said Agil Sirat, beliau katakan, kalau ada kok orang demo, saling menunjuk-nunjuk polisi yang berjaga, kemudian sambil ditunjuk-tunjuk, mengucapkan takbir,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seakan-akan yang menjaga ini polisi tidak beragama. Padahal kebetulan itu Islam juga, Pak Kapolda, Pak Kapolri. Ya, akhirnya polisi yang jaga demo itu kesel karena dianggap bukan Islam. Akhirnya jawab begitu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polisinya nyaut, Sami Allahu liman hamidah. TNI di belakang kemudian nyaut juga, Rabbana walakal hamdu. Lah, ini manusia ini. Podo-podo menung sane. Kedua, nikah kawin karo menungso ora cukup podo-podo menungsane. Terus, kalau pengen rumah tangganya sakinah, kata guru saya, kudu podo-podo duwe jenis kelamin dan faham apa jenis kelamin pasangannya. Saya dulu mikir, kok kudu podo-podo duwe jenis kelamin. Apa maksudnya? Maksudnya kita harus tahu tugas dan fungsi kita masing-masing. Suami adalah kepala rumah tangga. Dialah yang jadi imam bagi istrinya. Istri harus taat pada suami. Begitu juga sebaliknya. Istri adalah seseorang yang penting dengan jenis kelaminnya karena dia punya tugas mendidik anak dan juga merawat apa yang ada di rumah suaminya. Ini gambaran kecil. Saudara-saudara, di negeri ini saya katakan kalau kita sama-sama paham jenis kelamin, insya Allah indah. Negara kita kalau tidak ada TNI Polri, maka kita tidak akan pernah bisa merasakan rasa aman, nikmat seperti apa yang kita rasakan malam hari ini. Betul atau tidak? Tapi juga negara ini jika tidak ada buruh, tidak ada ojol, tidak ada semua yang hadir di sini, maka ekonomi tidak akan bisa tumbuh. Karena buruhlah, karena semua yang hadir di sini, negara kita alhamdulillah jadi maju. Amin. Nah, ketiga, kawin karo menungso. Duwe jenis kelamin, podo-podo duwe jenis kelamin, sama-sama punya jenis kelamin. Ternyata tidak bisa sakinah nek ora podo-podo uripe. Duwe jenis kelamin nek ora urip percuma. Kata kiai saya ini. Saya mikir apa maksudnya? Oh, yang dimaksud sama-sama hidupnya, kita hidup dalam satu rumah tangga. Kita hidup berbangsa, bernegara, harus paham apa sebenarnya tujuan dan filosofi hidup kita. Kita pada hakikatnya hidup di sini, di negara kesatuan Republik Indonesia ini, ingin hidup bahagia dunia akhirat. Betul apa tidak? Bung Hatta. Saya ingin memutar sejarah masa lalu pada saat beliau rapat pembentukan atau rapat sidang BPUPKI, Bung Hatta mengatakan demikian. Mewakili perasaan dan juga apa yang dirasakan oleh semua yang hadir. Kata Bung Hatta, saya ingin kita memiliki sebuah negara. Kata Bung Hatta, yang kita ketika hidup di negara tersebut, kita merasakan hidup bahagia. Ini Bung Hatta. Jadi saudara-saudara, beliau ingin katakan bahwa buat apa kita punya negara, buat apa kita berbangsa, bernegara, jika kita hidup di negara tersebut tidak bisa hidup bahagia. Betul apa tidak? Lah, oleh karenanya ketika Bung Hatta mengatakan demikian, semua yang hadir baik dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha yang mewakili etnis, ada yang dari etnis Cina, etnis Arab mengatakan setuju Bung Hatta. Kita hidup berbangsa bernegara karena kita ingin hidup bahagia di Indonesia ini. Makna sama-sama hidup artinya kita harus saling tolong-menolong, saling bahu-membahu agar kita bisa hidup bahagia. Hadirin, di momen Maulid ini, kalau ada ayat yang tadi saya baca di mukaddimah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, maka mari
Momen Maulid malam hari ini di tempat ini kita jadikan momen untuk muhasabah. Muhasabah adalah introspeksi. Ada satu ayat di surah Al-An'am ayat 65. Ini ayat dalam sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ini, "Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum wa min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd." Katakanlah hai Nabi Muhammad, huwa, dialah Allah, al-qadiru, zat yang maha kuasa, ayyab'atsa 'alaikum, untuk mengirimkan kepada kalian azaban, satu azab, satu ujian. Azabnya dari mana kata Allah? Min fauqikum, dari atas. Dari atas ini sebagian ahli tafsir klasik mengartikannya hujan atau batu dari atas. Umat-umat terdahulu, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya, banyak yang disiksa lewat hujan seperti umatnya Nabi Nuh. Ada yang dengan batu, ada yang dengan sayhah atau suara yang sangat keras seperti gluduk besar sampai meninggal. Tapi dari atas ini oleh para ahli tafsir muasir kontemporer itu diartikan azab dari atas termasuk pemimpin-pemimpin yang tidak adil, pemimpin-pemimpin yang tidak bisa mendengarkan suara rakyatnya. Ini termasuk azab dari atas. Au min tahti arjulikum, atau juga Allah mengirim kepada kalian azab dari bawah. Dari bawah itu misalnya gempa bumi dari bawah. Tapi para ahli tafsir mutaakhir kontemporer mengartikan dari bawah itu juga termasuk maknanya kalau Anda jadi pemimpin kok diuji Allah, punya anak buah, punya rakyat, susah diatur. Itu juga azab dari bawah namanya. Jadi kadang-kadang azab dari atas, kadang-kadang azab dari bawah. Au yalbisakum syi'an, atau Allah membuat kalian satu sama lain saling berpecah-pecah, bergolongan, wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, dan kemudian Allah membuat kalian bermusuhan satu sama lain. Yang menarik, saudara-saudara, Syekh Wahbah menjelaskan dalam hadis, Nabi berdoa pada Allah, ya Allah, jangan diuji umat saya azab dari atas. Allah kabulkan. Yang kemudian, ya Allah, jangan diuji umat saya azab dari bawah. Allah kabulkan. Tapi begitu yang ketiga, ya Allah, jangan diuji umat saya berpecah belah, saling memusuhi satu sama lain. Pada saat Nabi berdoa semacam ini, Nabi katakan, Allah tidak mengabulkan doa saya yang terakhir ini. Artinya apa? Artinya kitalah yang harus menjaga persatuan dan kesatuan. Saudara-saudara, persis yang disampaikan Ki Adi Hidayat. Saudara-saudara kita di negeri lain melihat bangsa Indonesia banyak yang iri, Pak. Kalau kita lihat ini bisa rukun. Karena di tempat-tempat lain kerukunan itu sangat mahal. Semoga apa yang kita sudah jaga Indonesia ini 80 tahun, di bulan Maulid yang penuh barakah ini, mari dengan keberkahan Nabi, kita coba jadikan Nabi suri tauladan. Siapapun kita, suri tauladani Nabi. Kalau kita jadi pemimpin, tauladani Nabi sebagai pemimpin. Kalau kita jadi rakyat bawahan, tauladani Nabi sebagai bawahan. Sebab Nabi itu banyak memberi contoh dalam bentuk apapun. Insya Allah, ikhtiar yang dilakukan malam hari ini, saudara-saudara, semoga terus bisa dilakukan dimanapun, karena persatuan, kesatuan, kedamaian, rasa sakinah adalah sangat-sangat mahal pada hakikatnya bagi kita semua. Kita tutup dengan pembacaan doa, diawali dengan pembacaan Ummul Quran Fatihah, dan juga Fatihah ini kita bacakan untuk seluruh para syuhada pejuang
para pahlawan-pahlawan yang ada di negara ini, dan juga buat saudara-saudara kita yang kemarin menjadi korban, baik korban yang wafat, terutama saudara kita dari ojol, saudara Afan, Kurniawan, dan juga yang lain-lainnya, dan juga yang luka-luka termasuk yang juga korban dari mahasiswa dan juga dari Polri. Dan kita doakan dengan Fatihah ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera membangkitkan negeri ini kembali, hidup normal kembali, dan kita bisa kemudian menjadi satu kesatuan yang tak bisa dipisah-pisahkan, tak bisa dicerai-beraikan. Ala ma nawaina wa ala ma nawa salafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahil Karim, Antal Karim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin. Wabarik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim li azimi sultanik. Walakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslihir ra'i war ra'iyah wa a'tihi al-amna wal adalata war rafahiyah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam yang mulia ini kami berkumpul bersama di halaman Polda Metro Jaya ini untuk memperingati hari lahir Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada kami dan negeri ini keberkahan, sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi kami, agar sifat-sifat tersebut bisa kami tauladani. Sifat rahmah Nabi-Mu sangatlah terkenal ya Allah. Beliau adalah orang yang memiliki kasih sayang pada sesamanya. Sifat keadilan yang dimiliki oleh Nabi-Mu ya Allah, semoga juga bisa kami tauladani. Allahumma aslihir ra'i war ra'iyah. Ya Allah, perbaikilah nasib, perbaikilah akhlak, perbaikilah para perilaku ar-ra'i, orang yang menjadi pemimpin-pemimpin di negeri kami ya Allah. War ra'iyah, juga perbaikilah ya Allah nasib, perilaku semua rakyat yang hidup di negeri ini. Allahumma a'tina atau a'tihimul amna. Ya Allah, berikanlah kepada bangsa kami rasa aman, wal adalata, keadilan sosial, war rafahiyah, dan juga kesejahteraan ya Allah. Allahumma hadha haluna la yakhfa alaik, fa'amilna bil ihsani idzil fadlu minka wa ilaik. Ya Allah, inilah keadaan negeri kami yang tak lagi samar bagimu ya Allah. Kami tak lagi perlu menjelaskan keadaan negeri kami. Kau maha tahu ya Allah. Kaulah yang memberikan kebaikan dan kau pula yang memberikan azab. Maka ya Allah, angkatlah azab, angkatlah cobaan bagi negeri kami, dan berikanlah kebaikan pada negeri ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mungkin telah banyak berbuat kezaliman. Ya Allah, ampunilah kami yang telah banyak berbuat aniaya. Sebab jika Engkau tak mengampuni kami, tentu kami tak akan pernah bisa mendapatkan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ustadz Dr. Kiai Haji Zulfa Mustafa yang telah berkenan memberikan tausiah dan memimpin doa bersama untuk keselamatan negeri pada malam hari ini. Baik hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara doa bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah. Semoga melalui kegiatan ini dapat membawa manfaat
dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga pelaksanaannya. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.